Shalom. Apa kabar teman-teman, sahabat-sahabat dari Kekitaan FM Keningau? Jumpa lagi dengan saya Yosef Masri dari Keuskupan Agung Jakarta. Saya percaya Anda semua pasti sehat. Damai sejahtera daripada Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Hari ini ada satu topik yang cukup menarik, yaitu perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Wah, hari ini pasti perempuan-perempuan pasti perhatikan dengan lebih serius mengapa perempuan-perempuan saja yang melayani Yesus sebagai topik ini. Injil ini diambil daripada Injil Lukas, bab yang ke-8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-3. Bunyinya sebagai berikut. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana, istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kalau topik ini, perempuan-perempuan yang melayani Yesus, saya gambarkan pada setiap pertemuan, itu biasanya perempuan lebih banyak daripada pria yang datang untuk aktif. Ya, bukan berarti pria-pria tidak aktif, tetapi kebanyakan ibu-ibu. Di situ dikatakan ada 12 rasul, laki-laki. Namun sepanjang dalam pengalaman hidup kita dalam pelayanan itu, ibu-ibu memang mayoritas. Nah, apakah sebagai orang memberi julukan bahwa, wah, jangan-jangan nanti di surga lebih banyak ibu-ibu daripada bapak-bapak? Ya, bapak-bapak kemana? Sibuk, bisnis, ya, dan lain sebagainya. Ibu-ibu juga sibuk. Sibuk ibu-ibu ini, perempuan-perempuan ini melayani, ya, dalam perjalanan pelayanan Yesus untuk rombongan itu, yaitu rombongan para murid dan Yesus sendiri. Tentu mereka perlu makan, tentu perlu mereka segala keperluan sehari-hari. Ibu-ibu lah yang melayani mereka. Artinya tidak perlu atau tidak harus seseorang melayani sebagai pewarta. Tidak harus demikian. Kalau panggilannya bukan ke situ. Ibu-ibu atau siapa saja yang melayani dalam pelayanan ini, yang bersangkut paut di dalam pelayanan kerajaan Allah, dia adalah pewarta dalam bentuk versi yang berbeda. Yesus datang dalam pelayanan Injil Kerajaan Allah bukan jalan-jalan seperti kita tur atau cari makan, kuliner, atau shopping. Tapi Yesus itu menekankan begitu pentingnya Injil Kerajaan Allah. Hidup saudara dan saya singkat. Injil Kerajaan Allah, kalau kita tidak mengerti begitu penting, sebagaimana Yesus berkali-kali memberi perumpamaan tentang kerajaan Allah, itu artinya serius, saudaraku. Hidup saudara dan saya pada satu saat akan berjumpa dengan Tuhan Yesus, Sang Raja. Kerajaan Allah artinya kerajaan Yesus. Untuk saudara dan saya, Dia datang khusus. Bukan naik pesawat dari kota lain, tapi turun dari surga. Dia datang dari surga, khusus buat saudara dan saya. Hari ini kita akan bertanya, apakah ibu-ibu saja yang lebih banyak melayani dan dapat satu prestasi
Tidak. Ya. Apabila saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, orang yang sudah dibaptis, sudah diselamatkan, tidak mengerti dalam soal pelayanan seperti ini, kita masih kurang sebagai seorang Kristiani. Kita dipanggil setelah baptisan di dalam kehidupan kita, kita terima keselamatan Tuhan Yesus ini. Kita wajib untuk melakukan pelayanan seperti ini. Entah pakai materi, entah pakai seperti ibu-ibu itu, ya, dengan harta mereka, dengan kekayaan mereka. Kekayaan mereka bukan untuk untuk anak-anak cucu mereka, tidak. Mungkin ada sebagian, tetapi di situ dicatat perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu. Rombongan siapa? Para murid dan Yesus sendiri. Dan masih banyak lagi perempuan-perempuan lain dengan kekayaan mereka. Yesus tidak mempunyai tempat tinggal khusus di dunia ini. Dia mengatakan bahwa anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya, dia itu tidak mempunyai tempat khusus. Dalam pelayanan dia tidak tinggal di hotel-hotel atau tempat penginapan. Di mana saja mereka berada, mereka dilayani. Pelayanan ini penting, saudaraku. Ini bukan satu prestasi, tetapi semata-mata kemurahan Allah. Apakah setiap orang harus menjadi pewarta, penginjil? Belum tentu kalau panggilannya bukan ke situ. Artinya, apabila saudara memberi sumbangan, donasi, ya, dalam bentuk apapun, ya, kepada gereja, saudara menjadi seorang pewarta dalam bentuk yang berbeda. Amin. Oleh karena itu saya ajak kita semua belajar daripada ibu-ibu ini untuk melayani gereja dengan segala upaya, ya, dalam waktu mereka yang berikan, atensi mereka diberikan kepada gereja, seluruh perhatian, mungkin dalam materi juga diberikan, tanpa ada yang tahu. Banyak terjadi. Pengalaman saya, kalau ada pertemuan-pertemuan kegiatan, biasanya ibu-ibu lebih banyak daripada bapak-bapak. Saya kadang-kadang salut kepada ibu-ibu. Bukan ibu-ibu tidak ada kerjaan di rumah, tetapi mereka lebih mengasihi dengan kekayaan mereka untuk Injil Kerajaan Allah. Demikian saudaraku, apa yang kita pelajari hari ini semoga dapat berguna bagi kita atau sebagai teguran bagi kita. Selama ini apakah kita hanya sebagai umat yang rajin ke gereja, soal Kerajaan Allah kita kesampingkan? Jangan, saudaraku. Justru itu kita berpusatkan, fokuskan dalam hidup yang singkat ini, kita fokus kepada Injil Kerajaan Allah. Supaya saudara dan saya menghormati Yesus yang menjelma menjadi manusia, khusus bagi kita, supaya saudara dan saya diselamatkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.